Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Sprenata. Kali ini saya akan mewawancarai seorang yang berpengalaman dalam menerjemahkan atau interpreting. Bisakah Anda memperkenalkan diri dulu? Baik, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Sarmika Argabiantara dan sama kayak Dika sendiri, aku juga mahasiswa dari UMY. Sebelumnya saya pernah berpengalaman untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan, mungkin sudah setahun atau 2 tahun yang lalu. Pertama-tama itu izinkan saya bertanya terkait interpreting ini ya. Dalam menerjemahkan itu seseorang kan harus menguasai setidaknya 2 bahasa atau lebih ya. Menurut pengalaman, bahasa apa yang Masnya tafsirkan? Ada 2 bahasa yang pernah saya terjemahkan, yaitu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya dari turis saja, namun juga lokal, orang-orang warga lokal juga. Oh ya. Tadi berapa tahun? Mungkin sekitaran 1 hingga 2 tahun yang lalu. Oh. Eh, Pengalaman yang paling berkesan sebagai interpreter ada gak kira-kira? Ya mungkin kalau menurut saya berkesan semua lah ya, soalnya kan bisa saling membantu antar orang untuk berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Pengalaman pertama itu mungkin yang paling berkesan itu yaitu menginterpretasikan dari orang turis ke warga lokal. Jadi pernah ketemu di Malioboro, ada warga itu tanya-tanya oleh turisnya, tapi bingung gitu kan, bingung gimana artinya apa dan sebagainya. Turisnya juga bingung menjelaskannya apa. Terus ya saya meminta izin buat memberi pertolongan untuk membantu saling berkomunikasi. Dan alhamdulillah juga lancar lah ya, meskipun cukup agak kesusahan dalam mendengar apa yang diomong oleh turis. Terus yang kedua, pengalaman kedua yaitu sering sih, ini malah lebih sering yang ini daripada yang tadi, soalnya kan ya di Jogja atau di sekitarannya itu kan banyak orang dari luar Jawa ya kan. Terus kadang itu ada warga yang emang hanya bisa berbahasa Jawa Ya. Terutama pas kemarin di KKN itu ada teman juga yang nggak bisa bahasa Jawa sama sekali, sementara warga sana itu ada memakai bahasa Jawa semua. Ya di situ saya sebagai temannya yang bisa ya juga membantulah, menerjemahkan biar komunikasinya lancar gitu. Menarik ya. Berdasarkan pengalaman Masnya ini, bisa gak bagi beberapa hal yang perlu atau yang tidak perlu dilakukan saat interpreting gitu? Mungkin kalau yang perlu dilakukan ketika interpreting atau menerjemahkan itu ya bisa mungkin artikan atau jelaskan sesuai apa yang dibicarakan gitu. Jadi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, sesuaikan aja apa yang diucapkan dan yang diketahui aja. Kalau sekiranya emang ada sebuah kata yang nggak tahu itu artinya atau apa, mungkin bisa ditanyakan lagi atau lihat kamus gitu kan, Google Translate atau semacamnya. Terus yang enggak, ya mungkin itu semua aja sih. Ya soalnya kalau interpreting kan kita juga pasti udah menguasai kurang lebih 80% vocabulary. Oh iya sih. Kalau dalam interpreting itu pernah gak hadapi tantangan yang sangat sulit? Hadapi tantangan yang sangat sulit mungkin itu ya
perbedaan aksen atau semacamnya ya kan, soalnya apa kadang orang bicara juga ada yang terlalu pelan, ada yang terlalu cepat, ada yang nadanya rendah, ada yang tinggi iya. ya. Itu kadang juga apa eh, terkadang kalau topiknya terlalu kompleks gitu juga membingungkan konteksnya. Itu habis itu keberagaman apa ya namanya, keberagaman kata yang dipakai di bahasa itu, contohnya di bahasa Jawa kan juga banyak itu, Iya. arti jatuh aja ada 3 lebih. Ya, makan itu banyak ya. Ya makan juga banyak, terus habis itu kan ada yang halus, ada yang kasar, ada yang biasa apa setengah halus setengah kasar. Itu kan. Terus kalau yang dari bahasa Inggris sendiri itu kan tadi aksen, tulis kan bukan dari negara Amerika sama Inggris saja, tapi juga dari negara lain. Inggris itu pun juga kan aksennya banyak banget, ada yang jelas ada yang enggak, cara bicaranya itu mungkin. Bagaimana masnya menyimbangkan kecepatan dan ketepatan dalam interpreting? Kalau menyeimbangkan kecepatan dan keimbangan itu mungkin tunggu dulu aja sih, dicerna dulu saja. Kalau belum bisa apa namanya menerjemahkan secara bebarengan sama penutur aslinya gitu kan. Jadi mending ditunggu sampai selesai baru diartikan. Kalau masih bingung ya ditanyakan kembali aja, soalnya nanti takutnya kan salah menyampaikan informasi atau salah menerjemahkan gitu. Oh iya sih. Bagaimana masnya memastikan bahwa interpretasi yang masnya sampaikan itu akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam kedua pihak yang terlibat? Kalau itu mungkin itu aja ya, apa dari pengetahuan sendiri, maksudnya dalam belajar itu kan setiap kali belajar kosakata baru dan lain sebagainya itu kan dipahami dulu baru dilaksanakan. Nah sama halnya seperti kayak interpreting kan, ketika menerjemahkan orangnya itu harus paham dulu sama kosakatanya. Kalau enggak ya tanyakan contohnya kayak gimana gitu, Oh iya. konteksnya seperti apa dan sebagainya. Kalau sekiranya emang mungkin merasa malu untuk tanyakan ya bisa cari di Google atau kamus, itu banyak sekarang udah kan HP. Jadi bisa mungkin memaksimalkan keakuratan dan ketepatan translate-nya aja. Oh iya iya. Jadi biar nggak ada konflik. Ya. Untuk mengatasi hal yang kesulitan tadi itu gimana untuk sarannya? Kalau saran itu mungkin perbanyak aja belajar vocabulary-nya, kosakata baru gitu, terus coba sebisa mungkin gunakan sesering mungkin lah gitu kan. Contohnya pas nulis apa makalah atau apa tugas itu pakai kosakata yang baru dipelajari. Kalau nggak gitu belajar sama teman sendiri gitu, ya ajak bicara ngobrol bahasa Inggris. Lalu apa nonton video YouTube mungkin gitu, apa tidak harus sesuai cari vocabulary yang baru dipelajari, tapi ya untuk menguatkan pemahaman sama itu aja, apa intonasi, pengucapan, lalu konteks penggunaan, sehingga bisa lebih paham aja, terus bisa menerjemahkan dengan lebih baik lagi. Ini pertanyaan terakhir. Apa yang Anda ingin tambahkan untuk interpreter yang di masa depan nanti? Interpreter yang mau jadi interpreter, Iya, yang mau jadi masa depan interpreter lagi. ya. Ya
saran yang bisa aku kasih sih itu apa, pelajari kosakata lebih aja, terus pelajari konteks-konteksnya, pelajari materi atau topik tertentu dulu sebelum menerjemahkan sesuatu, terus hafalan aksen gitu biar kalau bertemu orang langsung nanti menerjemahkan nggak perlu susah-susah. Soalnya kan ya itu tadi kesulitannya kan mendengarkan itu biasanya seringnya kan. Itu aja mungkin. Kalau gitu terima kasih Mas atas waktunya untuk wawancara ini, dan saya apresiasi pengalaman dan pengetahuan Masnya sebagai interpreter dan berharap sukses masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.